Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Triyono, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Maus, Kabupaten Cilacap, dengan fasilitator Bapak Ahmad Tohari MPD dan pengajar praktik Bapak Sigit Gindarto MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Maus. Berikut kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Maus, yang kami hormati Bapak Edi Triyono SPD selaku narasumber, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Maus yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah, antara lain 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Acara inti, 4. Tanya jawab, 5. Penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maus kepada Ibu Lili Kuswanti SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak Bapak Edi Triyono SPD, yang saya hormati juga saya banggakan serta saya takdiri Bapak Ibu pendidik di SMP Negeri 1 Maus tercinta ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita telah diberi beberapa kenikmatan dari Allah-Nya, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman Islam yang baik. Semoga di bawah payung agungnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dikaruniakan kepada kami. Lalu selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti bersama para sahabatnya kita akan diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Pak Edi Triyono selaku calon guru penggerak, seperti yang tertera pada undangan kita, yaitu hari ini kita melakukan diseminasi budaya positif. Di sini diseminasi untuk CGP modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu diseminasi ini
tidak akan tersampaikan ketika Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya dengan baik. Maka dengan adanya diseminasi yang akan dilakukan oleh Pak Edi Triyono ini, kami berharap beberapa kegiatan CGP yang dari kementerian sudah dilakukan terus-menerus selama ini, Pak Edi. Nah, kini tiba saatnya diseminasi modul 1.4 untuk Bapak Ibu semua, agar apa yang akan dilakukan oleh Pak Edi ini akan bermanfaat bagi masyarakat sekolah, nantinya akan diimplementasikan kepada peserta didik. Sebelum itu kita sebagai pendidik harus mengetahui terlebih dahulu. Kemudian diharapkan juga CGP ini bisa menerapkan di sekolah dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat sekolah. Untuk hal ini, karena kebermanfaatannya harus sampai kepada peserta didik, maka mohon Bapak Ibu nanti akan mengikuti dengan baik, menyerap ilmu yang akan diberikan oleh Pak Edi ini terkait budaya positif dan mengimplementasikan kepada peserta didik. Kemudian saya juga berharap dari apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Edi akan mengubah perilaku, terutama dalam budaya positif, yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat sekolah, baik itu diri kita selaku pendidik dan juga anak didik kita. Itu harapan saya selaku orang yang dituakan di sini. Dan sekali lagi kepada Pak Edi Triyono, saya mohon untuk memberikan semuanya, tidak, bahasa saya, tidak ada yang tersisa, semuanya diberikan, sehingga nanti dari semuanya itu akan diserap oleh beberapa kepala. Kemudian pastinya ada pengembangan yang mungkin bisa untuk masukkan ke CGP juga. Nanti ada sesi tanya jawab, silakan bertanya sebanyak-banyaknya dan Pak Edi menjawab sedalam-dalamnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali kepada para pendidik yang telah ikhlas dan tulus mengikuti kegiatan diseminasi ini. Next time saya berharap dari Bapak Ibu yang kemarin mendaftar akan juga mendapat sama seperti Pak Edi, kesempatan menjadi seorang CGP, sehingga di sekolah kita akan terdapat banyak CGP seperti Pak Edi. Saya rasa kalau CGP ini keren, sudah kelihatan bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik, bagaimana Pak Edi ini nanti akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Itu juga sudah kelihatan. Untuk itu mari kita teladani dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Edi, dan juga sosok yang mungkin bisa menginspirasi untuk di dunia pendidikan, terutama khususnya SMP Negeri 1 Maus Tercipta ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya teman-teman, selamat mengikuti diseminasi terkait budaya positif. Diseminasi ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul hali wabillahi wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Triyono SPD. Kepada Bapak Edi Triyono SPD kami persilakan. Terima kasih Ibu pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maus, Ibu Lili Kuswanti SPD MPD,
Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Maus, Ibu Weni Dewi Sumiratsi SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semuanya, staf pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Maus. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini masih bisa mempertemukan kita di ruang ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul hisab kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi atau penyebaran atau pengimbasan dari materi modul 1.4 budaya positif dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Yang pertama, marilah kita kilas balik terlebih dahulu terkait dengan apa sebenarnya tujuan pendidikan. Nah, terkait tujuan pendidikan, saya mengutip dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro atau yang sering disingkat dengan KHD. Beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ saya garis bawahi dan cetak tebal kata menuntun. Jadi sebagai pendidik kita hanya bisa menuntun anak atau sebagai pamong yang harus ngemong anak-anak kita menemukan kebahagiaannya sesuai dengan kodrat, keinginan dan karakteristiknya. Jadi kita sebagai guru atau pendidik tidak bisa memaksakan murid kita mau jadi apa, karena murid-murid kita sudah punya karakteristik kodrat alamnya masing-masing. Kita tinggal memupuknya. Seperti yang disampaikan oleh KHD. KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Sementara anak didik atau murid adalah biji tumbuhan yang akan disemai, dan sekolah sebagai lahan pertanian untuk menyemai bibit-bibit tersebut. Nah, sebagai petani kita hanya bisa memelihara biji itu mau tumbuh menjadi apa, karena biji itu tidak mungkin biji jagung akan tumbuh menjadi padi. Nah, sesuai kodratnya jagung ya tumbuh menjadi biji-biji atau benih-benih jagung. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang petani, yaitu memupuk, merawatnya biar tumbuh menjadi jagung yang subur, jagung yang berkualitas. Demikian pula kita terhadap anak didik kita tidak bisa memaksa si A harus seperti saya, si B harus jadi ini, nggak bisa, karena anak didik kita, murid-murid kita sudah mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai bakat minatnya sendiri-sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan semua itu, tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah.
kita akan menginjak apa itu budaya positif. Nah, kita masuk. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kita arahnya semua pendidikan, semua kegiatan di sekolah itu muaranya untuk berpihakan kepada murid, yaitu untuk menemukan karakter yang baik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita itu banyak sekali, ya, disadari atau tidak. Nah, ternyata kita sudah menerapkannya hampir setiap hari. Contoh yang gampang yaitu pembiasaan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Atau berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menyanyikan Indonesia Raya, peringatan hari besar. Itu semuanya adalah budaya positif yang sudah dan sedang kita laksanakan di SMP Negeri 1 Maus Tercinta. Nah, ini contoh budaya positif yang sudah pernah kita laksanakan. Nah, itu yang pertama adalah terkait 5S, yang kedua adalah tentang berbaris sebelum masuk ke kelas. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Konsep utama budaya positif ada 7 yang akan kita kupas insya Allah dalam kesempatan ini dalam waktu kurang lebih 60 menit ke depan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita awali dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Walaupun panas, mudah-mudahan kepala kita tetap dingin, ya, sejuk seperti Pak Cucun yang menyejukkan sekali. Ya, Masya Allah. Ya, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yaitu yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, hal itu tidak akan tercapai kalau budaya positif tidak diterapkan. Siswa tidak akan merasa nyaman, aman jika ditekan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena murid sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kalau ditekan, kamu harus jadi ini, kamu harus seperti itu. Nah, tidak akan nyaman terutama dalam proses pembelajarannya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, betul atau betul ini Bapak Ibu? Ya, kita kepengen anak kita, murid kita disiplin. Biasanya kita memberitahu ini tuh, kamu harus seperti ini. Kamu berangkatnya basic, kamu mengikuti pelajaran tidak boleh ramai. Nah, disiplin-disiplin itu muncul karena masih dengan kontrol guru. Nah, seharusnya disiplin itu muncul dari intrinsik dari internal diri siswa. Harusnya tanpa ada tekanan dari kita sebagai pendidik atau orang lain. Nah, kita akan bermain sedikit Bapak Ibu. Ya, kegiatan ini namanya cobalah buka. Nah, ini mau apa kita? Nah, saya ibaratkan yang sebelah kiri A, ya, kanan B, lajur kiri A, lajur kanan B. Silakan yang A
nanti mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Bayangkan di kepala Anda itu ada sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, atau ada barang berharga yang teramat sangat berharga. Siap? Pak Edi siap? Bagus? Oh ya, Pak Edi? Ya, nanti yang kiri mengepal. Silahkan jaga kepala Anda dari si B sebelah kanan yang mencoba untuk membuka kepala tangan Anda. Mungkin si B akan menghardik, mengintimidasi, atau memarahi, menggoda, atau menggelitik. Nah, atau mungkin menawari Anda sejumlah uang. Kira-kira apa yang akan si A lakukan? Silakan genggam tangan Anda. A, ayo jalur kiri A, genggam. Nah, B, rayu untuk membuka. Ayo, rayulah buka. Ya nggak apa saya ya. Yo. Nah, di sini ada hal yang sangat berharga di genggaman tangan Anda. Ya, nah, pertanyaan ya sudah. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah A akan membuka kepalanya atau tidak? Tidak. A, jawab. Tidak. A? Tidak. Kenapa? Siapa yang bisa memberi alasannya? Coba. Boleh, yang B boleh jawab. Silakan, Miss Haryati. Karena itu mungkin rahasia besar bagi dirinya, jadi orang lain, dan penting, jadi orang lain tidak perlu tahu. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ya, kita ambil jawaban Miss Haryanti. Memang si A boleh tidak membuka. Karena apa? Yang ada di kepalanya itu adalah hal yang sangat rahasia atau berharga. Dia harus melindungi dengan segenap usahanya. Ya, itu adalah sebuah prinsip, ya, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Si B walaupun mengintimidasi, merayu, menghardik untuk membuka, si A tetap dengan prinsipnya, tidak mau ditekan. Begitu inti dari cobalah buka itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ketika kita punya prinsip, maka genggam erat, ya. Selama prinsip itu benar sesuai kaidah yang berlaku. Begitu. Terima kasih untuk kepalan tangannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Apa ini? Iya. Nah, kita akan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, tadi kalau si A membuka genggamannya, berarti si A bisa dikontrol oleh si B. Tadi dibuka enggak? Tidak. Berarti si A memang tidak mau diintervensi, tidak mau dikontrol. Selama ini saya mungkin ya, terutama sebagai pendidik, sering salah dalam hal mengkontrol anak. Nah, ini Dr. William Glaser itu menyebutkan ada 4 ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti tadi, si B tidak bisa memaksa si A untuk membuka kepala tangannya. Begitu ya? Karena si B mungkin mempunyai tujuan, yaitu menyelamatkan atau mengamankan barang berharga di genggaman tangannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dipercaya atau tidak, kita sering membujuk, kita merayu. Kalau yang dibujuk, dirayu bersedia melakukan apa yang kita bujukkan, maka dia sudah masuk dalam kontrol kita. Nah, itu sebenarnya kurang pas menurut Dr. Glaser, begitu ya? Karena apa? Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Untuk yang pertama, mungkin anak atau murid terbujuk, tapi setelah waktu berjalan menyadari kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, dia akan menolak. Begitu. Yang berikutnya, yang ketiga, menurut William Glaser, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita lihat menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita tidak sadar kadang-kadang mengkritik misalnya begini, atau membuat murid kita merasa bersalah. Duh, Bapak kecewa dengan kamu loh. Kemarin kan sudah dibilangi jangan nyontek saat ulangan. Nah, Bapak kecewa. Nah, itu kritik, menyindir. Nah, kadang-kadang ini berakibat negatif karena anak menjadi merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi yang sering kita lakukan, saya terutama. Benar apa enggak ini Bapak Ibu? Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh gampang kepada anak kita lah, anak saya, anak Bapak Ibu mungkin ya. Kadang-kadang waduh kamu harus seperti ini. Padahal anak itu ibarat kertas itu sudah ada coretannya walaupun masih belum jelas itu. Nah, tugas kita hanya menebalkan coretan yang ada di kertas itu, karena anak sudah membawa bakat minat sejak lahir. Kita tinggal menebalkan. Menurut hadis seperti itu. Tidak boleh orang tua, orang dewasa memaksa kamu harus jadi dokter. Ya, mungkin boleh cita-cita seperti itu, tapi kita harus melihat potensi anak di mana dia berpotensi. Begitu untuk miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glaser. Yang berikutnya, nah kita baru masuk ke yang kedua dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa coba Bapak Ibu? Monggo kita merdeka belajar, merdeka berpendapat. Apa menurut Bapak Ibu tentang kalau mendengar kata disiplin? Disiplin taat terhadap aturan. Taat terhadap aturan, patuh aturan, apalagi tanggung jawab, boleh ya, semuanya mengarah ke sana. Nah, kalau kita bilang disiplin, hampir semuanya seperti itu. Bahkan ada yang berpendapat disiplin itu identik dengan harus dipaksa, harus ada sanksi, harus ada ancaman. Setuju nopo mboten? Setuju. Iya, anggapan seperti itu ada ya Pak, setujunya maksudnya itu ya. Nah, kita lihat disiplin. Kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan Bu Arianti dan Bu Estri, benar adanya dikaitkan dengan aturan, tata tertib. Nah, adanya aturan harusnya itu dipatuhi. Nah, kalau tidak patuh akan muncul sanksi atau hukuman. Itu yang secara umum kita
pahami tentang disiplin. Nah, kalau ini berarti motivasinya itu masih eksternal dari luar. Kenapa saya bisa disiplin? Karena ada aturan. Ya kan saya harus patuh. Nanti kalau nggak patuh, saya kena sanksi. Nah, itu disiplin yang umum. Nah, seharusnya disiplin itu muncul dari mana? Iya, contoh nih Bu Tias ya. Ya, walaupun tidak piket karena menyadari jam 7 kan sudah masuk, itu dalam dirinya motivasi internal sebelum jam 7 sudah ada di lingkungan SMP 1 mau. Itu luar biasa. Give applause untuk Ibu Tias. Ya, itu makna disiplin. Jadi harus muncul dari internal intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Begitu ya. Entah difoto atau tidak, yang penting ke pegawai nangku pekerjaan saya ya harus diselesaikan. Begitu. Tepat waktu. Nah, sementara menurut disiplin adalah berasal dari bahasa Latin. Ya, tuh saya juga kemarin ketika membaca modul ini tersentak. Disiplin artinya belajar. Tuh, jauh kadang dari pemikiran saya, ya. Ternyata belajar itu menurut bahasa Latin. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang tadi disampaikan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan karena contohnya tadi kalau tidak disiplin akan ada sanksi atau hukuman. Bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, mungkin beberapa dari murid kita, dari kita belum sampai kepada kesadaran disiplin itu mempunyai tujuan yang mulia. Secara umum mungkin karena masih patuh karena adanya tadi sanksi atau ancaman atau hukuman. Nah itu menurut yang saya baca secara kesimpulan, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Itulah yang muncul dari internal dalam diri kita. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu semua bisa mengaplikasikannya. Ini sungguh ilmu baru yang saya dapat dari kegiatan CGP ini. Ternyata banyak sekali hal baru yang selama ini belum diketahui. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan manfaat disiplin. Kira-kira apa? Yaitu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Apa tujuan mulia? Itu bisa menerapkan nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Universal berarti disepakati oleh khalayak umum, oleh semua, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi secara universal. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Kita sudah sangat familiar, sudah sangat umum sering mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata itu adalah nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Sudah hafal ya? Yang pertama apa? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
bernalar kritis dan mandiri. Sungguh itu nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Seandainya saya, Bapak Ibu, murid-murid kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kehidupan sekolah. Yang ketiga, dari budaya positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ini, jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, contoh nyata lah yang gampang, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pribadi, ketika mengikuti CGP ini, motivasi pertama apa? Wisiati Pak, yang ikut bareng. Karena perintah kepala sekolah. Betul, iya. Perintah kepala sekolah. Kalau itu perintah, kalau tidak dilakukan, maka akan kena sanksi atau hukuman, menimbulkan ketidaknyamanan. Pertama-tama motivasinya itu, jujur ya. Karena perintah mendapat surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti. Nah, setelah saya mengikuti pendidikannya, motivasi itu berangsur bergeser, Bu. Ya, ini jujur ya, mulai bergeser. Ya, dari yang tadinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sekarang alhamdulillah mulai bergeser. Apa nanti motivasinya ya? Nah, mudah-mudahan yang selama ini motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan akan bergeser menjadi motivasi yang ketiga nanti. Atau contoh begini, saya berangkat kerja harus tepat waktu mengajar di sekolah. Kalau tidak tepat waktu, maka akan kena hukuman. Itu masih motivasi yang nomor 1, karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, harus bergeser ini ya. Ini yang umum, motivasi untuk berangkat ke tempat kerja atau ke sekolah tepat waktu, ini harus bergeser. Yang tadinya mungkin itu menghindari hukuman, kalau bisa nanti yang ketiga. Nah, yang kedua motivasinya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, setelah saya mengikuti, saya ikutilah, sudah lolos seleksi, alhamdulillah mulai bergeser. Mudah-mudahan nanti mendapatkan sertifikat misalnya. Nah, itu berarti apa? Motivasinya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, itu mendapatkan sertifikat atau mendapat ujian misalnya. Wah, selamat ya menjadi ini. Nah, selamat ya menjadi itu. Nah, itu motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebaik-baik motivasi menurut teori ini adalah yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi setelah mengikuti pendidikan mulai bergeser menuju motivasi yang ketiga ya, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mengembangkan diri. Nah, itu dalam rangka menghargai diri sendiri ya. Kalau saya seperti ini saja ya akan seperti ini, stagnan. Nah, karena menghargai diri, kepengen mengembangkan diri ya. Pengembangan diri salah satunya mengikuti ini pendidikan guru penggerak. Begitu, mudah-mudahan motivasi kita baik dalam bekerja maupun kegiatan lain adalah yang nomor 3. Setuju Bapak Ibu? Oke, masih semangat ini? Are you still with me? Oke, thank you very much ya. Oke, nah sekarang kaitannya dengan teori motivasi, ada hukuman dan konsekuensi. Ini secara umum hukuman itu datangnya tiba-tiba, tidak terencana.
murid atau anak tidak tahu apa yang akan terjadi, dan murid biasanya merasa kurang nyaman. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Nah, jadi hukuman ini diberikan searah, yaitu oleh guru atau pendidik kepada murid. Nah, sebaiknya kita itu menghindari hukuman. Akan lebih baik kalau kita menerapkan konsekuensi, walaupun ini belum sempurna karena nanti ada restitusi yang lebih baik. Ya, kalau konsekuensi kita memberi ke anak semacam sanksi, tapi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi anak sudah tahu. Misalnya kalau saya terlambat masuk kelas, berarti saya harus tinggal di kelas selama istirahat. Atau kalau saya tidak mengerjakan PR, maka waktu istirahat digunakan untuk mengerjakan PR. Nah, itu konsekuensi. Atau begini, kalau saya tidak memakai sepatu hitam pada hari Senin, maka saya harus mengucapkan Pancasila, menghafalkan Pancasila, misalnya seperti itu. Itu konsekuensi. Tapi atau kalau tidak memakai sepatu hitam akan mendapatkan poin, gitu ya. Sudah direncanakan dan diketahui baik oleh guru maupun oleh murid. Nah, itu konsekuensi. Nah, ini contoh kasus. Coba Bapak Ibu, kita kasus yang pertama. Bapak Ibu berpendapat atau menjawab. Yang pertama, coba kita baca. Coba Bu Titik baca, Bu. Yang pertama. Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan. Ya, kira-kira apa, Bu? Penerapan hukuman atau konsekuensi? Ayo. Apa ya? Konsekuensi. Konsekuensi itu kalau melakukan ini, kamu harus seperti ini nanti, begitu. Terima kasih Bu Titi, luar biasa. Kemudian yang kedua, coba Bu Dias. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Nah, itu masuk kemana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Karena sudah berkali-kali. Boleh apa lagi? Bu Estri. Terima kasih ya. Tanpa berpikir panjang, berarti itu tidak terencana. Atau satu lagi apa? Ada hukuman fisik, yaitu suruh lari. Oke, begitu ya. Oke. Nomor 3 coba Bapak Ibu. Andes tidak mengerjakan PR bahasa Inggris. Kemudian Mr. Edi menyuruh Andes mengerjakannya saat jam istirahat. Dengan demikian waktu istirahat Andes jadi berkurang karena untuk mengerjakan PR. Ini masuk mana ini? Konsekuensi ya, karena di situ sudah ada terencana. Begitu. Yang keempat coba ini, Pak Eri coba. Ya Pak Eri. Nomor 4. Ya. Andes tidak mengerjakan PR bahasa Inggris. Ivan membuat gaduh pada saat pelajaran IPS. Dengan spontan guru langsung memerintah Rifan berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Ya, nah itu terima kasih Pak Eri. Masuk ke mana ini, Bapak Ibu? Hukuman. Salah satu cirinya fisik, terus spontan, tidak ada rencana sebelumnya. Nah, monggo Bapak Ibu, kita sudah ada sedikit pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti kita mau menerapkan yang mana? Kira-kira lebih baik yang mana?
yang konsekuensi kalau bisa ya. Tapi konsekuensi pun kalau bisa kita hindari, karena nanti ada yang ketiga yaitu restitusi di bab berikutnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab soal dengan luar biasa. Give applause untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, saya ketika mempelajari modul ini terhentak juga, yaitu tentang penghargaan. Menurut Al-Fiqhon, penghargaan itu satu, tidak efektif. Penghargaan itu baik pujian maupun dalam bentuk barang atau benda. Nih, menurut Kon, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan menyaratkan atau adanya persyaratan. Nah, itu yang tidak efektifnya. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Di situ tidak efektifnya ya. Jadi yang sudah kita lakukan bisa-bisa sudah begitu masa nggak dapat apa-apa. Nah, kayak bentuk penyesalan begitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi penghargaan membuat orang berpikir seperti itu. Jadi menurut Kon, penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Menurut ini pakar Kon ini, contohnya begini, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh gampang, ketika kita memuji murid kita di depan murid-murid yang lain, itu loh contoh Andes, pekerjaannya bagus semua. Nah, barangkali ada temannya Andes yang sebenarnya pekerjaannya lebih bagus, tapi tidak mendapat pujian atau penghargaan, maka dia akan merasa kecewa. Nah, nantinya sikapnya kepada Andes bisa berubah. Nah, itu yang menjadi sebab penghargaan bisa merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset. Jadi dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan karena jadi mengurangi ketepatan. Itu menurut Kohn tadi ya. Penghargaan berikutnya menurunkan kualitas. Nah, jadi kayak kejar target. Saya harus seperti ini toh, seperti ini saja sudah dapat penghargaan, sudah dibayar, padahal bisa lebih baik dari yang dia lakukan jika tidak mendapat penghargaan. Itu menyebabkan penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya. Nah, yang terakhir, penghargaan itu bisa bersifat menghukum. Nah, ini yang berbahaya, yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa terhukum. Nah, misalnya dalam sistem ranking, kalau yang ranking 1 mungkin akan bahagia, tapi ranking berikutnya ke bawah itu merasa paling dihukum. Menurut pakar penghargaan ini dari Kohn tadi. Nah, itu Bapak Ibu, jadi dilema. Menurut saya pribadi dilema. Di satu sisi kita memberi penghargaan ribet untuk meningkatkan motivasi anak ya, untuk belajar lebih baik. Tapi ternyata penghargaan di sisi lain bisa satu tadi merusak merusak hubungan atau bahkan menghukum siswa lain yang tidak diberi penghargaan, atau bahkan mematikan
kreativitas dan menurunkan kualitas. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita ice breaking sebentar. Ya. Ada apa ya? Nanti ice breakingnya apa ini? Berarti tadi itu menyanyi ya? Oke, kita nyanyi lah Bapak Ibu. Monggo. Kita berdiri Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, banyak sekali yang inovatif dan dikreatifkan dari profil pelajar Pancasila. Ada yang bikin lagu, ada yang bikin tepuk dan sebagainya. Oke, apakah lebih baik Bapak Ibu? Semoga harapannya ya, setelah goyang sedikit, mungkin urat yang tadi tegang bisa menjadi sedikit lebih kendor. Oke, kita lanjutkan nih. Mudah-mudahan dengan SBK tadi. Nah, kita yang keempat Bapak Ibu, berarti masih ada 3 ya nih. 4 ya. 4, 5, 6, 7. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja Bapak Ibu? Coba. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan dasar itu pemenuhannya itu sama apa beda untuk setiap individu? Jelas berbeda. Nah, contoh gampang misalnya begini. Pak Tani punya tanaman. Tanamannya buahnya itu kecil-kecil. Nah, tapi ternyata oleh Pak Tani diberi pupuk untuk kelebatan daun. Nah, kira-kira apa pembuatan? Yang dibutuhkan apa kira-kira dari tanaman itu? Karena buahnya kecil-kecil mungkin tidak lebat, malah dikasih pupuk daun biar daunnya lebat. Nah, pas ada pembuatan ini Bapak Ibu? Tidak pas, harusnya diberi pupuk untuk buah. Nah, itu kita kepada anak didik kita. Kita harus tahu karakteristik anak didik kita sehingga kita memberi atau memenuhi kebutuhannya secara tepat. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan pokok lah ya. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan ini walaupun berbeda-beda.
Termasuk apa kebutuhan ini? Yaitu kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya, aman dari apa, gangguan orang lain atau dari sesuatu yang merugikannya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kira-kira butuh nggak ini Bapak Ibu? Kita main di suatu tempat tapi dicueki, kira-kira gimana perasaannya? Sakit ya, sakitnya tuh di sini, gitu ya. Nah, itulah butuh kasih sayang, butuh diterima. Nah, kasih sayang ini pemenuhannya adalah berupa kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Gitu ya. Jadi ini hablu minanas, gitu ya. Hubungan kita dengan orang lain harus baik sehingga kita bisa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Yang berikutnya, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan dan atas kemampuan kita. Contohnya yaitu kita bisa, misalnya saya bisa membuat meja, ya, tapi kemampuan saya tidak ada orang yang tahu. Nah, kan sia-sia. Nah, saya butuh suatu yang atau lingkungan yang mengakui bahwa saya bisa membuat meja agar apa, meja saya bisa laku dan seterusnya, ada orang pesan. Nah, itu kebutuhan pengakuan akan kemampuan. Berikutnya, yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini menyebabkan atau menghasilkan anak yang inovatif dan kreatif. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kira-kira butuh nggak kita Bapak Ibu kesenangan? Butuh. Makanya kita sering healing gitu ya. Ya, kesenangan, kebahagiaan, jelas butuh gitu. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tertawa ternyata kebutuhan loh Bapak Ibu. Makanya saya sering lihat dari BTS itu ya. Kalau dulu, kalau diam saja bikin kita bingung. Ya, makanya sering tertawa ternyata kebutuhan. Oke, coba senyum Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Oke, nah ini sudah 5. Sekarang yang kelima dari budaya positif, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Nah, menurut Gosen ada 5 posisi kontrol guru. Apa saja itu? Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang negatif itu yang nomor 1 dan 2. Penghukum dan membuat merasa bersalah. Seperti apa coba? Nah, nanti setelah teori ini kita refleksi. Saya, Ibu Bapak termasuk yang mana? Idealnya yang mana? Begitu. Nah, tuh sering banget saya misalnya seperti itu. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik jelas lah ya. Misalnya saya piket Sabtu itu, lepas sepatunya. Fisik itu sudah. Kenapa? Dia bertelanjang sepatu, bertelanjang kaki, ya seharian dingin dan sebagainya. Nah, terus verbal, menyindir, menghardik. Nah, contoh, patuhi aturan saya. Atau kalau tidak, awas, kerjakan PR. Kalau tidak kerjakan, awas. Kamu saja, kamu selalu salah. Nah, dan seterusnya itu. Terlambat lagi. Kamu bisa nggak sih berangkat gasip? Nah, misalnya itu ya. Hasilnya gimana kalau kita sebagai penghukum?
kemungkinan murid marah dan dendam kepada kita. Ini yang sangat ditakutkan. Saya juga takut ini, ya. Kalau berbuat seperti itu, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret lagi bukunya atau meja tulisnya, ya. Misalnya dibilangin tadi, jangan coret, kamu ini itu awas loh. Nah, ya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah lah ini, khawatir ini. Murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan menggoresnya. Aduh, payah itu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di sini karena bapak ibu posisinya bukan sebagai penghukum, tapi nanti sebagai apa yang paling ideal. Membuat merasa bersalah, ini juga kurang bagus. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Nah, biasanya ibu-ibu ini, tapi tidak semua ya. Bapak-bapak juga bisa saja. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, kan dia merasa bersalah. Aduh, jadi aku jadi mengecewakan bu guru ya. Aduh, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tahu kamu tahu? Sering? Ya, sering ini. Saya pribadi loh ya. Nah, kamu sekolah sudah bayar bayar seragam atau minta uang saku, apa nggak kasihan sama bapak ibu di rumah yang mencari uang? Nah, itu ternyata itu masuk dalam teori pembuat merasa bersalah tuh, ya. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Nah, tuh. Ya syukur kalau setelah itu terus sadar, terus memperbaiki diri, besoknya lagi lebih baik, itu syukur. Tapi lebih bahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaannya. Generasi di dalam sini mau mengungkapkan mungkin lebih takut, ya, jadi ditahan. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini mungkin biasanya guru idola, begitu ya. Tuh, misalnya tuh, berupa ramah, akrab, bercanda. Ayo bantulah demi bapak, demi ibu. Nah, tapi ternyata sebagai teman itu pun ada negatifnya. Apa coba? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu positif ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja tuh di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Gampangannya itu, Bu Baik sayang sama saya, eman sama saya mau ke bu guru itu aja lah. Kalau diperintah oleh guru lain mungkin nggak manut, tapi diperintah oleh guru X yang jadi teman atau idolanya akan selalu bersemangat. Itu sisi negatifnya. Begitu ya. Nah, nanti kita refleksikan diri kita masing-masing. Masuk yang mana? Berikutnya, pemantau. Nah, pemantau ini lebih ke kayak analis, kayak pengawas. Jadi mengawasi kita. Jadi dasarnya itu data-data, peraturan. Mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya, kamu tahu kan peraturannya apa kalau nggak pakai sepatu hitam? Kamu tahu kan aturannya kalau nyontek? Nah, seperti itu. Sanksinya apa kalau kamu nyontek? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini sudah lebih baik guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Begitu. Ini luar biasa juga. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kalau murid bersalah, diskusi dengan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, ketika murid bersalah melakukan kesalahan, tidak langsung diberi sanksi atau hukuman, tapi diajak ngobrol, diajak diskusi. Tuh, seperti apa sih? Jika kamu ingin memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
dan seterusnya ya. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu saja tetap dengan bimbingan guru. Nah, Bapak Ibu, kira-kira saya atau panjenengan pribadi masuk yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, mungkin kebanyakan. Ada lagi? Yang paling ideal yang mana? Manajer, betul Pak, setuju ya. Yang paling ideal adalah sebagai manajer karena tidak memberikan sanksi tapi mengajak murid menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu. Nah, kita masuk yang ke-6. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dari budaya positif yang ada ini, yang sudah salah satu yang sudah saya praktekkan adalah keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibikin antara murid dan guru. Jadi misalnya kelas bahasa Inggris itu nanti kita ada contohnya. Kelas bahasa Inggris, contoh keyakinannya datang tepat waktu, membawa kamus, terus menghafalkan 1 hari 1 kosakata. Itu hanya contoh. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Keyakinan kelas ini hasil curah pendapat dari warga kelas ya. Ini kalau kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti dari seluruh warga sekolah begitu. Tujuannya yaitu untuk yang keempat terutama mewujudkan suasana kelas yang aman, nyaman untuk belajar. Apalagi yang kita cari di dunia pendidikan selain kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, anak mudeng ya, berpihak pada murid begitu. Nah, kita lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan. Sebenarnya keyakinan kelas itu lebih mirip ke tata tertib atau peraturan. Cuma kalau keyakinan kelas itu dibikin atas kesepakatan bersama. Jadi timbul kesadaran untuk mentaati melakukannya dari dalam diri sendiri, ke motivasi internal. Tahapan itu yang saya lakukan kemarin, sosialisasi pada warga sekolah, pada murid sudah dan orang tua murid. Kemarin waktu pengembalian raport saya melakukan sosialisasi itu, kemudian mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat. Bercurah pendapat itu apa? Menyampaikan ide-idenya, pendapatnya tentang apa yang akan dilakukan di kelas tersebut. Mencatat semuanya dalam kertas kecil, kemudian nanti ditempelkan ya dalam kertas seperti manila, kemudian nanti ditempel di tembok atau di tempat lain. Kemudian keyakinan kelas itu kita menghindari kalimat negatif. Kalimat negatif, contoh, jangan terlambat datang ke sekolah, itu negatif. Hindari kata jangan atau tidak boleh. Nah, datang ke sekolah tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Lebih enak yang mana, Bapak Ibu? Buanglah sampah di tempatnya. Lebih enak kan? Nah, begitu. Itu keyakinan kelas. Tahapannya itu tadi. Nah, kita lanjut. Nih, contoh keyakinan kelas yang kemarin saya bikin bersama kelas 9A. Datang ke sekolah tepat waktu, membawa kamus bahasa Inggris, menghafal kosakata, menjaga kebersihan, mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Itu poin yang sangat penting, yang nomor 5 ya. Nah, ini contoh dokumentasinya Bapak Ibu. Kemarin dengan orang tua murid saya melakukannya. Kemudian yang berikutnya itu dengan siswa, saya sebelum membuat menjelaskan dulu seperti apa itu keyakinan kelas. Nah, ini di kelas yang berbeda, jadi tidak ada satu kelas yang bikin. Ini prosesnya, anak-anak mencatat ini keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya untuk nanti dijadikan keyakinan kelas, keyakinan bersama.
Nah, terus ditempel Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini sebaiknya nanti ditempel di kertas manila atau di kardus bekas ya, karton, nanti ditempel di meja atau di dinding atau tempat yang bisa terbaca. Nah, ini terus membaca, contohnya membaca ini, dibaca apa ini ya, biar tahu unek-unek teman. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal itu berarti masuk ke bersihan keyakinan kelasnya. Begitu Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, apakah masih semangat? Oke, terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi yang saya sampaikan, ada hukuman, ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa sebenarnya itu segitiga restitusi? Nah, ini menstabilkan identitas biasanya itu ditunjukkan, ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, tapi kesalahan itu bukan untuk diulang atau dilakukan ya. Nah, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang nomor 2 adalah validasi. Validasi itu yang paling gampang kalau kita sedang mengatasi anak menyelesaikan masalah itu. Kamu melakukan itu kenapa sih? Berarti menanyakan apa? Penyebab atau alasan. Nah, ini menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak sadar, ternyata kita sudah menerapkan restitusi itu. Cuma kita mungkin kayak kemarin saya belum tahu namanya itu segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya juga. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi setelah ditanyakan alasannya, terus kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, itu masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Jadi dari 1, 2, 3, pernahkah Bapak Ibu melakukannya? Pernah, pasti pernah. Cuma mungkin tadi saya sampaikan belum terpikirkan bahwa itu namanya restitusi. Jadi mungkin melakukan yang tadi kedua, memvalidasi kesalahan. Misalnya menanyakan, kamu melakukan ini kenapa? Gitu. Pernah kan? Kamu terlambat kenapa? Nah, itu sudah melakukan restitusi sebenarnya, yaitu tahapan sisi yang validasi tindakan yang salah. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh ini saya. Contoh yang kemarin saya lakukan sebagai tugas dari kegiatan CGP. Nih, saya cepat aja ya. Positif dan memulihkan dan menanyakan keyakinan. Karena suaranya bagus ini. Nah, ini ceritanya ada siswa yang mencontek. Kan kesalahan itu. Selamat pagi Mbak Listi. Mbak Listi tahu nggak mengapa Bapak panggil kemari? Tahu Pak, saya tadi mencontek keluar dari kelas. Oh, tidak apa-apa ya. Manusia memang tidak ada yang
ingin mencari solusi dari permasalahan. Mbak Listi pasti punya alasan mengapa tadi mencontek saat bilang bahasa Inggris. Tadi malam saya sudah belajar, jadi pengulangan saya bingung dan tidak siap. Soalnya tadi malam saya membantu ibu membuat kue sampai lagi malam. Jadi kecapean dan tidak bisa belajar. Luar biasa. Mbak Listi pasti anak yang berbakti dan suka membantu orang tua. Namun perlu diingat, Mbak Listi tetap harus belajar. Nah, sekarang Bapak tanya, tindakan mencontek Mbak Listi tadi kira-kira sesuai apa enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak, maaf saya telah melanggar keyakinan kelas kita. Oh ya, kira-kira Mbak Listi masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, kata Pak waktu menghormati orang lain, jujur, bertanggung jawab, dan berterima kasih. Iya, sekali katanya Mbak Listi. Nah, dari keyakinan itu Mbak Listi meyakini enggak? Iya. Nah, kira-kira keyakinan mana yang Mbak Listi langgar saat tadi ulangan? Keyakinan kelas jujur dan bertanggung jawab. Ya, nah setelah tahu hal apa yang akan Mbak Listi lakukan untuk memperbaiki permasalahan ada. Saya akan rajin belajar walaupun besok tidak ada ulangan, mengatur waktu dengan baik, dan tidak tidur terlalu malam. Ya, luar biasa Mbak Listi. Kira-kira kapan itu akan dimulai? Mulai malam nanti Pak, saya akan belajar walaupun besok tidak ada ulangan dan tidur malam. Ya, semoga bisa terlaksana ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Listi sudah bersedia untuk memperbaiki diri. Semoga kedepannya Mbak Listi lebih rajin, lebih bertanggung jawab dan selalu memberikan kejujuran. Sama-sama, saya kira cukup dari Pak Edi. Sekarang Mbak Listi boleh ke kelas. Nah, itu sekedar gambaran saja praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk materi-materi budaya positif sudah tersampaikan semua. Sekiranya mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Namun sebelum itu mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan atau memberi saran. Silakan kepada silakan Bapak Agus. Sini ya Pak. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi selaku narasumber, materinya sangat bagus dan bermanfaat. Saya mau bertanya Pak, untuk kegiatan kali ini tadi membahas tentang segitiga restitusi. Pertama ada menstabilkan identitas, kedua ada validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam prakteknya apakah ketiga langkah tersebut harus dilakukan secara urut, dan kalau tidak urut apakah boleh Pak? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya Bapak Ibu, atau ada dari Bapak Ibu monggo yang mau menanggapi Pak Agus. Oh, bertanya dulu, nanti saya jawab dulu ini ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus, pertanyaan yang luar biasa. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi memang kita ada 3 tahapan. Namun demikian tidak semua tahapan mesti dilewati, boleh 2 tahapan saja, ya. Dan tidak mesti urut, bisa saja mulai dari
langsung yang kedua, validitas tindakan yang salah. Contohnya, kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kamu melanggar tata tertib atau keyakinan yang mana? Lalu mau bagaimana? Begitu. Jadi jawabannya segitiga restitusi tidak mesti dilakukan urut dari 3 tahapan tersebut. Boleh tidak urut dan tidak mesti ketiga-tiganya tercakup. Begitu ya, Agus? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi sudah ada yang ngacung, Ibu Guru, monggo. Maju Bu Guru sini. Ya, siapa tahu nanti dapat door prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Edi. Saya akan menanyakan tentang apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Karena tadi Pak Edi sudah menerangkan tentang itu, tapi saya mau bingung perbedaannya tentang apa. Oke, ya. Cukup Bu? Cukup? Ya, terima kasih Bu Tias, pertanyaan yang luar biasa. Jadi Bu Tias tadi sebenarnya sudah menyimak antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan signifikannya yaitu kalau hukuman itu tidak terencana, ya, spontanitas, terus tidak melibatkan anak dalam pengambilan hukuman atau putusan tersebut. Jadi anak langsung kamu harus ini. Jadi sepihak dari guru, ya, atau dari pendidik. Nah, sementara kalau konsekuensi itu terencana, sudah ada step-stepnya, sudah ada kalau begini nanti begini, sudah ada aturan mainnya. Jadi tidak spontanitas. Anak juga diajak diskusi. Begitu Bu Tias. Cukup Bu Tias? Oke. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Tahap demi tahap pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah kita lewati. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa kita cukupkan kegiatan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ada manfaat yang kita dapat. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Edi SPD atas paparan yang begitu menarik. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah serangkaian acara diseminasi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi Triyono bermanfaat untuk kita semua. Dan tibalah pada acara penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanti SPD Ing. Saya adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Maos. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Edi Triyono, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salah satunya yaitu tentang keyakinan kelas yang apabila diterapkan kita dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas. Kepada Bapak Edi Triyono, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya Lili Kuswanti, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maos, merasa bangga, bahagia, dan juga sukacita karena salah satu guru saya, yaitu Bapak Edi Triyono selaku guru penggerak, telah melaksanakan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Harapan saya, pasca diseminasi ini teman-teman sejawatnya akan menerapkan dan melaksanakan kegiatan budaya positif ini di kelasnya masing-masing, kemudian mengimplementasikannya kepada peserta didik. Karena saya yakin dengan budaya positif pasti akan membentuk merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, maka kami akan selalu mewujudkan apa yang dicita-citakan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.